Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sosok tukang dagel. Tukang dagel itu tukang guyonan atau pelawak bahasa kerennya. Ya, meskipun sebagian besar kaum muslimin mengatakan bahwa orang ini adalah seorang penceramah, seorang ustadz, seorang gus. Tapi sebenarnya orang ini lebih cocok disebut sebagai pelawak. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau disebut pelawak kok ceramah kemana-mana? Kok punya jamaah yang banyak? Kok kalau ceramah yang datang itu kaum muslimin, wah ribuan. Ya memang begitulah kondisi umat Islam sekarang ini. Majelis-majelis yang diisi sama orang-orang dagelan itu memang lebih diminati daripada majelis ilmu. Karena apa? Yang dicari oleh jamaahnya itu, ya bukan ilmu. Yang dicari itu cuma hiburan. Supaya mereka ini di sana bisa ketawa-ketawa, bisa bercanda, bisa ketemu sama Gus idolanya. Karena apa? Gus idolanya itu lucu, bukan berilmu. Ya. Jadi tujuan mereka datang itu bukan untuk cari ilmu. Kalau dikatakan tujuannya untuk cari ilmu, jauh kaum muslimin, jauh. Ya. Gimana nggak jauh? Gosnya saja, penceramahnya saja, nggak ada ilmunya. Nggak punya ilmu. Lah gimana jamaahnya mau dapat ilmu? Pepatah Arab mengatakan, faqadi syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Lah gimana kalau kemudian orang yang nggak punya ilmu agama kok bicara agama? Ya pasti bicaranya ngawur. Gimana orang yang nggak punya ilmu agama tapi kok bisa ceramah? Ya bisa dipastikan ceramahnya ngawur juga. Makanya banyak penceramah-penceramah di akhir zaman ini hanya ruwaibidah. Nggak punya ilmu agama tapi ngurusi agama. Bicara di depan umum. Berbicara supaya dikonsumsi umat. Walhasil masyarakat itu bukannya agamanya makin baik malah makin hancur. Disuguhi ceramah-ceramah yang didapat dari hasil ngarang-ngarang. Ceramah isinya dongeng, dagel, ya. Nggak kiainya, nggak gusnya, nggak habibnya, sama saja. Kalau ceramah dongeng, dagel. Ya. Kalau habib jangan ditanya, videonya sudah banyak sekali yang kita bahas. Ya. Dan kali ini ada video seorang gus, ya, yang videonya akan kita bongkar kedustaannya, kebohongannya, supaya umat ini sadar, ya, terutama jamaahnya sadar kalau orang yang selama ini mereka idolakan itu nggak ada ilmunya, ya. Kalau ceramah ngawur, ya. Jadi biar sadar jamaahnya, ya. Tapi kalau dengan fakta-fakta yang sudah kita paparkan, ya, masih juga nggak sadar, ya sudah. Kewajiban kami untuk saling menasehati, ya, untuk mengingatkan saudara sesama muslim sudah kami tunaikan. Coba kita simak dulu ocehan dari Gus Gondrong yang nggak berkualitas ini. Iya, Lah, betul. kemudian apa satu ketika Nabi Muhammad itu sedih. Ah. Lah, Nuaiman tahu dimakamkan sama Nabi sendiri. Begitu dimakamkan, seluruh sahabat suruh pulang. Kanjeng Nabi menunggui Nuaiman di atas kubur. Kenapa? Nabi ingin memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, malaikat alam kubur. Karena salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu mampu mendengarkan dialog kubur. Begitu pergi ditanya nih, ini menarik ini, ditanya. Begitu malaikat datang, ini kan malaikat Munkar Nakir wajahnya sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Hebatnya apa? Malaikat mengatakan keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Gila. Langsung bro. Coba nanti kalau dia di dalam kubur, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Waduh, gila itu. Kemudian ditanya sesuai dengan jawabnya malaikat, ya. jawabnya. BAP nih. Di BAP kan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman. Allah, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua. Man Nabi, ini Nabi mendengarkan dari atas. Nabi begitu mendengar jawaban Nuaiman, Nabi tersenyum. Kemudian apa? Ditanya yang kedua. Man nabiyuka, nabimu siapa? Apa jawaban Nuaiman? Pertanyaan lu nggak salah. Karena Nuaiman merasa dia tiap hari sama Nabi kok ditanya itu loh. Ini paling gila loh, gue tiap hari sama Nabi. Nabi mulai mendengar serius. Ditanya lagi. Mak, kan namanya mereka itu kan apa ya bro?
SOP. Ya harus. Ya harus sesuai dengan yang dibebankan, Iya, nggak iya, mungkin iya. yang lain-lain Iya, gitu loh. iya, sprindik Mana gitu, tuh. sprindiknya begitu kok? Mana Nabi Musa apa? Ditanya lagi. Lu nggak salah pertanyaannya. Sampai ketiga kalinya malaikat semakin keras. Mana Nabi Nabi Musa apa? Apa jawaban Nuaiman? Apa itu? Jangan keras-keras, orangnya masih di atas kan. Mendengar jawaban itu Nabi tersenyum, bro. Nah, kaum muslimin, jamaah Gus Miftah ini mungkin mendengar kisah yang dibawakan oleh Gus Miftah ini terkagum-kagum kaum muslimin. Dan juga terkagum-kagum dengan cara ngomongnya Pak Miftah yang ceplas-ceplos. Padahal bahasa yang dipakai sama Pak Miftah ini bahasa yang nggak baik. Masa untuk mengungkapkan rasa kagum, rasa bahagia kok pakai kata-kata gila. Ya. Bayangkan kalau nanti kita di alam kubur disapa sama malaikat, disalami, assalamu alaika ya ahlal jannah. Waduh, gila ini. Kok gila? Harusnya kan kalimat thayyibah yang dikeluarkan ketika mendengar sesuatu yang baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Kok kata-katanya gila? Nanti gila beneran. Gila beneran. Dan kaum muslimin, apa benar sahabat Nabi yang namanya Nuaiman itu meninggalnya diantar sama Nabi Muhammad SAW, ditunggu kuburannya? Coba baca biografi sahabat Nuaiman bin Amr radhiyallahu an. Baca kapan beliau meninggal dunia, tahun berapa beliau meninggal dunia. Kemudian bandingkan, baca kapan Nabi Muhammad SAW, tahun berapa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nanti pasti akan dapat jawaban. Dapat jawaban bahwa apa yang diceritakan oleh Pak Miftah ini bohong. Cerita bohong, cerita ngarang. Entah dia sendiri yang ngarang, entah dia nyontek karangan orang lain. Tapi yang jelas itu ngarang. Ya. Bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW yang wafat tahun 11 Hijriyah mengantarkan jenazah sahabat yang wafatnya jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Apalagi dikatakan Nabi Muhammad SAW mendengarkan pertanyaan malaikat kepada sahabat Nuaiman bin Amr. Dan Nabi tersenyum mendengarkan jawaban sahabat Nuaiman bin Amr. Ini cerita apa? Cerita dari mana? Itulah kalau orang yang sukanya nambah-nambah. Ada kisah yang sahih, tapi dianggap kurang menarik, kurang greget, dibumbui lagi, ditambah-tambah lagi, supaya lebih greget, supaya lebih menarik, supaya jamaahnya seneng. Begitu juga dengan ajaran syariat Islam. Syariat Islam sudah sempurna, ya, sudah lengkap, ditambah-tambah, supaya apa? Lebih menarik dan menyenangkan. Dan kisah-kisah yang seperti disampaikan sama Pak Miftah ini kaum muslimin, kisah seperti inilah yang akhirnya merusak akidah kaum muslimin. Makanya sampai ada ocehan-ocehan para kiai, ustadz, gus, ya, yang katanya ikut NU. Nanti kalau mati ditanya sama malaikat, tinggal jawab, saya santri NU, atau saya anggota Banser, atau saya santrinya Mbah Hashim. Kalau ditanya malaikat, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, jawab saja. Jawab pakai nama habaib. Itu kan merusak akidah namanya. Katanya malaikat itu sesuai SOP. Mana ada jawaban pertanyaan malaikat dijawab semaunya. Ditanya man nabiyuka, malah dijawab, nggak salah pertanyaan ente. Ditanya lagi, jangan keras-keras, orangnya lagi di atas. Ini sudah cerita bohong, ditambah lagi cerita yang seperti ini merusak akidah. Jadi hati-hati kaum muslimin, ya. Hati-hati di dalam memilih guru atau tokoh untuk diambil ilmu agamanya. Al-Imam Ibnu Sirin rahimallah, beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan sampai kita salah memilih guru. Jangan sampai niat kita cari selamat, tapi justru malah tersesat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.